semesta, umatmu tolonglah memujimu. Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap sehari ini sahabat GKI Gunung Indah boleh mengalami damai sejahtera Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan di hari yang sudah dijalani. Pada malam hari ini kita mengawali Sapa Malam Gembala dengan menyanyikan Kidung Jemaat 16. Ya Halik semesta, umatmu tolonglah memujimu. Aneh kan? Tolonglah memujimu. Karena memang kadang-kadang sahabat GKI Gunung Indah, memuji Tuhan itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau ternyata hidup yang kita jalani itu tidak sebaik dari apa yang kita harapkan. Tetapi pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa memuji Tuhan itu penting, harus. Kalaupun tidak bisa, kita perlu meminta Tuhan supaya kita dimampukan untuk memuji Tuhan di dalam setiap keadaan. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan sapaan Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami boleh menerima firman-Mu, mengamininya dan memperlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri pada malam hari ini bacaan firman Tuhan. Dari Kejadian pasal 37 kita membaca ayat 25 sampai dengan 28. Ini bagian dari judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ya, ini nyata sekali kita akan membacanya pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Jika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ruben kemarin mengingatkan supaya saudara-saudaranya tidak membunuh Yusuf, saudara mereka sendiri. Disarankan untuk menyembunyikan atau untuk menaruhnya di dalam sebuah sumur kering. Nah, kalau membunuh itu dirasakan, dikatakan sebagai perbuatan jahat, apalagi atas saudara, maka Yehuda mengusulkan sesuatu hal yang lain, menjual Yusuf sebagai budak. Ini bagi Yehuda tampaknya lebih pantas bagi si pemimpi ini. Ya, dengan menjual sebagai budak, maka Yehuda dan teman adik-adiknya yang lain bisa mendapatkan keuntungan daripada membunuh. Sungguh kita tidak bisa lagi menilai bagaimana sebetulnya moral dari anak-anak Israel. Menjual sebagai budak dianggap sesuatu yang baik. Ya, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
namun kita bisa melihat secara iman. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya kakak-kakak Yusuf ini sedang melakukan usaha yang dianggap lebih manusiawi dalam rangka apa? Menggagalkan mimpi Yusuf. Barangkali dalam pemikiran mereka, kalau Yusuf tidak disingkirkan karena bapak mereka Yakub atau Israel ini pilih kasih, maka bisa jadi mimpi Yusuf terwujud. Dia menjadi penguasa, lebih berkuasa daripada kakak-kakaknya, dan kakak-kakaknya akan menyembah dia. Maka dengan menjual Yusuf menjadi budak, karena mereka tidak sudi diinjak-injak oleh si anak manja ini, mereka berharap bisa mengamankan posisi mereka di masa depan. Bagaimana mungkin seorang budak bisa menjadi seorang pemimpin? Biarlah itu hanya menjadi mimpinya Yusuf yang tidak akan kejadian, tidak akan kesampaian. Mustahil jadi pemimpin, apalagi menguasai mereka. Dan tampaknya dalam pemikiran mereka, mereka sudah benar. Sahabat GKI Kidung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita berlaku sama seperti kakak-kakak Yusuf ini dengan cara yang lain. Misalnya apa? Memikirkan hal-hal buruk bagi orang yang tampaknya punya posisi yang kemudian menanjak, atau mendoakan mereka supaya mereka mengalami hal-hal yang buruk, atau bahkan secara langsung melakukan hal-hal yang buruk itu kepada saingan kita dalam tanda kutip. Karena ini adalah bentuk lain dari apa yang dikerjakan oleh kakak-kakak Yusuf. Karena itu, sahabat GKI Kidung Indah, hindarilah hal-hal seperti ini. Janganlah kita menggagalkan mimpi-mimpi baik orang lain. Kalau kita bisa, biarlah kita dukung dan kita bisa bersyukur bersama-sama kalau ada orang terdekat kita, saudara kita, sahabat kita mengalami keberhasilan. Janganlah iri hati. Dukunglah mereka mencapai mimpi-mimpi baik mereka. Kerjakan, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami mau belajar dari pengalaman Yusuf yang mengalami aniaya dari kakak-kakaknya. Dia dijual kepada orang Ismail, dan akhirnya dijual kembali kepada orang di Mesir. Engkau menolong ya Tuhan, supaya kami tidak berlaku jahat kepada orang-orang di sekitar kami, supaya kami tidak merasa iri hati akan keberhasilan orang-orang di sekitar kami. Kalau mereka memiliki mimpi-mimpi yang baik ya Tuhan, dan itu bisa kami bantu, Tuhan menolong kami supaya kami bisa membantu saudara-saudara kami, orang-orang terdekat, orang-orang yang kami kenal mencapai mimpi-mimpi mereka, bukan malah menghalanginya. Kami berserah Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 16. Kali ini kita nyanyikan baitnya yang keempat. Bagimu yang esa kekal abadilah, puji syukur yang maha mulia di kami selamanya, dalam terang baka memujimu. Sampai berjumpa esok hari, sahabat GKI Kidung Indah. Tuhan memberkati.